sekaligus Ketua Sekretaris KBG Semarang. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya bisa laporkan kepengurusan KBG di sini lengkap. Yang kedua, di KBG ini ada jimpitan berupa arisan berupa uang. Oh gitu. Kalau mengenai ibadat di KBG tidak saja di sini, semua di paroki atau di keuskupan mungkin saja mama-mama dengan anak-anak. Jadi seperti Romo katakan Bapak, KBG Posyandu itu memang jelas. Yang kedua, ini mengenai karena tahun ini adalah tahun KBG dan kelompok kategorial, maka dari sini saya ingin sampaikan sedikit kepada Bapak Romo bahwa mengenai kelompok kategorial di paroki ini ada 3 stasi, yakni stasi Welebe, stasi Botung dengan stasi Mebet. Kami di stasi Botung ini mungkin mau masuk 20 tahun kelompok kategorial Santa Ana, tapi begitulah, semakin tahun semakin berkurang. Kami pernah menjaring dari stasi ke stasi, cuma hanya 2 stasi saja yang bisa mengikuti langkah jejak kami menjadi organisasi Santa Ana. Kami di stasi Botung ini dari awal anggota 70-an. Ternyata sampai sekarang ada yang meninggal, ada yang karena kebutuhan ekonomi, jadi tinggal 30-an. Terus terang kemarin kami ikut pertemuan di Tobelota, wilayah barat. Iya. Kemarin. Kami ada sosialisasi kelompok kategorial, dan yang kami ikut pertemuan itu ada kelompok kerahiman dengan kelompok Santa Ana. Kelompok Santa Ana, Pater minta kami harus turba ke stasi-stasi. Tapi menurut kami mengikuti keputusan pleno paroki sekitar 6-7 tahun yang lalu, kalau seandainya di stasi itu ada minat mau masuk ke kongregasi Santa Ana, berarti mereka menghubungi kami dan kami keluar terjun untuk mensosialisasikan. Namun kemarin Pater menyatakan bahwa kami harus ke stasi-stasi. Saya tidak respon, tapi dalam pikiran saya, kami sekarang makin tua. Mungkin mama-mama muda tidak sampai 10, bahkan mungkin tinggal 5-6 orang, yang lainnya masih sudah begitu tua, apalagi namanya rematik, berarti tidak bisa jalan jauh. Dan kalau seandainya kami terjun ke stasi-stasi juga, saya berpikir dengan keadaan biaya kami. Karena kami stasinya bukan stasi dekat, stasinya agak berjauhan. Dulu kami ke Wayang One, sampai ada mama-mama ketinggalan seragamnya di Wayang One juga, sampai sekarang tidak ada orang yang ikut kami. Maka dengan adanya Romo Anton di sini, sebagai Romo Moderator Santa Ana Paroki, juga mungkin Romo Moderator Santa Ana Dekenat selanjutnya, sesudah siara Dekenat di sini, saya minta kita bertemu satu kali untuk membahas soal ini. Terima kasih. Tapi menyangkut kerawam lain, jadi tuan langsung. Baik, mengenai sosialisasi ini, sebenarnya ini
kerjasama dengan Kerawang. Jadi Kerawang di stasi, di paroki, nanti kita akan omong mereka supaya tugas mereka membantu melakukan sosialisasi untuk kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki dalam kerjasama dengan ketua kelompok kategorial. Jadi Mama Santana jangan kerja sendiri. Ada seksi Kerawang di paroki ini. Apa yang dilakukan oleh Pater Step itu sudah baik. Bertemu dengan kelompok-kelompok kategorial, pendataan kelompok kategorial, lalu kemudian ada rekoleksi tentang karisma spiritualitas kelompok kategorial. Dengan tahu spirit dari kelompok kategorial itu, kita semakin mencintai kelompok kategorial kita. Dan kita harap supaya ibu-ibu muda mulai bergabung di Serikat Gereja Santa Ana untuk menguduskan diri dan mendoakan keluarga. Kalau saya ini menjadi imam dari rahim Serikat Gereja ini. Bapak saya Konfraria, mama saya Santa Ana, Perbek Santa Ana. Waktu itu Pater Becker di Batu Waber, dia masih turun misa di kami punya stasi Mulan Kera. Mama persis duduk di jalan di mana Pater akan lewat masuk ke gereja. Waktu itu kakak sulung saja berdiri di situ, dia masih kecil, tapi dia sudah mengerti. Jadi Pater Becker omong dengan Mama Santana ini, siapa Mama ini? Dia bilang begini, Mama Tresia, saya mau supaya Mama punya anak satu jadi imam. Jadi kemudian waktu tulang Pater Becker diantar dari Danau Toga kembali ke Batu Waber, pada saat itu saya tanya kakak dengan mama itu, kakak sulung bilang benar. Waktu itu saya sudah besar, jadi saya berdiri dekat mama itu. Pater Becker turun dengan jubah, dia tanya, Mama Tresia, saya mau, Pater Becker minta, saya mau Mama punya anak satu jadi imam. Lalu Mama bilang, Tuan, kami ini hidup susah begini, nanti bagaimana? Tetapi bahwa doa Pater Becker itu betul. Dan saya percaya dengan Pater Becker minta berarti dia doakan. Jadi saya jadi imam. Sampai diutus ke Botung, Banua. Kemarin saya sudah sampai di Kawela itu. Jalan jelek itu. Tapi jalan ke Kawela itu, ya di Lembata juga ada jalan jelek. Saya sudah bisa lewat semua. Jadi saya anggap macam biasa saja itu. Naik sampai Kawela, turun juga macam senang-senang saja. Jadi saya hadir sebagai jawaban dari doa Pater Becker. Lahir dari rahim Serikat Gereja. Maka ina muda di keluarga-keluarga masuk Santa Ana. Kamu lihat Santa Ana itu pakai bernikah toh? Bernikah itu sebelum dikenakan kepada mereka, itu pastor seberkat, ukup lagi. Jadi orang kudus yang ada dalam lambang itu hadir di situ. Jadi kalau Mio perlu ada kesulitan, Mama Santana taruh bernikah di telapak tangan itu, doa apa sih orang kudus di dalam itu bantu kamu. Putus asa apa maka? Kamu pakai bernikah tiap hari Minggu, putus asa. Ini yang semangat ini yang harus ditanamkan sehingga mama masuk Santa Ana supaya menguduskan diri dan mendoakan keluarga. Kurang lebih begitu jawaban saya.
Baik, terima kasih. Disilakan. Baik Bapak. Jadi kita misa itu ada waktu yang ditetapkan. Kamu di sini misa jam berapa? Tidak tentu. Ini kadang jam 5:30, kadang jam 7, kadang jam 8. Tapi biasanya diumumkan toh. Ya, biasanya Dalam minggu ini ada misa misalnya jam 6. Pokoknya pasti ada satu waktu yang ditetapkan. Dan kalau itu misalnya misa jam 6 ya Bapak, berarti kita mengatur diri kita sehingga sebelum jam 6 kita sudah ada, paling kurang itu. Lalu mengapa ada aturan bahwa kita harus misa dari awal, dan yang datang misalnya sesudah ibadat sesudah sabda, sesudah Injil, itu lebih bagus kembali. Begitu kan Bapak? bukan. Berarti mereka sambut atau tidak? Mereka bisa sambut Bisa atau sambut tidak. atau tidak? Jadi saya mau jawab untuk hal ini Bapak. Dari kita mau lihat ini, belas kasih Allah itu tanpa batas. Kita manusia boleh buat aturan, tetapi kita mau melihat bahwa belas kasih Allah itu tanpa batas. Termasuk juga kalau kita datang ke gereja, siapa saja yang datang ke gereja, entah tepat waktu atau misalnya dia terlambat, tetapi dia sudah datang, dia tidak boleh disuruh pulang. Karena dia sudah punya niat untuk ikut sembahyang. Bahwa dia punya persiapan sejak dari awal itu tidak ada, ini kembali kepada orang itu. Bahwa nanti kemudian dia berkomuni, dia menyiapkan diri atau tidak. Memang secara bersama, secara bersama itu kita perlu mulai dari awal. Tapi kalau dia datang terlambat, dia bisa juga mempersiapkan dirinya dengan baik, lalu kemudian bisa mengambil bagian dalam Ekaristi. Karena apa? Karena belas kasih Allah itu melampaui segala macam aturan yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, misalnya ada gereja-gereja yang misalnya kalau kalau sudah membaca Injil tutup pintu, suruh mereka pulang. Itu tidak bisa. Tutup pintu apa? Pintu gereja itu harus terbuka. Tadi saya omong, gereja sebagai ibu selalu harus terbuka untuk menerima siapa saja yang datang. Jadi saya jawab dari segi bahwa belas kasih Allah tanpa batas. Itu yang perlu kita mengerti. Belas kasih Allah melampaui semua aturan yang kita buat di dunia ini. Seperti tadi Bapak katakan, ini orang ini tidak datang doa di KBG, jadi dia mati itu di neraka saja. Ini kita tidak tahu ini. Tuhan Allah punya belas kasih itu tersendiri. Jadi kita yang hidup ini punya kewajiban untuk mendoakan mereka yang sudah tidak berdaya, sudah napas sudah habis itu. Kita akan mendoakan mereka. Tapi Bapak bilang tidak usah doa. Iya, jadi memang kadang-kadang kita secara manusiawi kita emosi. Tetapi bahwa dalam hal solidaritas, dalam hal iman dan keselamatan itu kita tetap doa. Kita tetap mendoakan mereka. Jadi untuk hal yang terlambat datang atau siapa lebih dulu, itu bahwa tidak boleh ada banyak aturan yang melarang. Bahwa dia datang itu dia sudah ada intensi khusus. Bahwa kemudian dia sambut, dia ada persiapan diri secara pribadi. Nah, untung dia masih bisa dengar khotbah yang mengubah kehidupannya. Dan bahwa belas kasih Allah itu tanpa batas.
ini jawaban saya Bapak ya. Jadi kita tidak boleh kutuk orang. Engkau datang terlambat, engkau di neraka saja. Tidak boleh. Kita tidak ada hak untuk apa? Katakan orang engkau ini selamat, engkau ini tidak selamat. Kita ada hak apa? Itu Tuhan Allah punya. Baik. Kurang lebih begitu ya Bapak. Sudah bisa. Bisa. Oke, baik Bapak.